Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam dunia arkeologi, tak jarang penemuan-penemuan mengejutkan berhasil mengungkap fakta-fakta tersembunyi dari masa lalu, memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan, budaya, dan teknologi peradaban kuno. Video kali ini akan membahas 10 temuan arkeologi paling misterius dan luar biasa yang benar-benar ada, yang tak hanya menarik perhatian para ahli, tetapi juga mengubah pemahaman kita tentang sejarah. Dari bukti penyaliban Romawi di Inggris, hingga antik emas Mesir yang ditemukan di tanah Viking, setiap penemuan ini membawa kita lebih dekat ke masa lampau, membuka tabir misteri yang telah terkubur selama berabad-abad. Bersiaplah untuk terpesona oleh kisah-kisah di balik temuan-temuan arkeologis ini, yang menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya warisan budaya manusia. Penemuan bukti penyaliban Romawi di Inggris mengungkap sejarah brutal di desa Van Stanton. Penemuan bukti penyaliban di Inggris merupakan salah satu temuan arkeologi yang sangat signifikan, terutama dalam konteks sejarah Romawi di Britania. Pada tahun 2017, sebuah penggalian di desa kecil Van Stanton, Cambridgeshire yang dilakukan oleh tim arkeolog dari Albion Archaeology menemukan bukti fisik yang langka dari praktik penyaliban yang dilakukan oleh tentara Romawi. Penemuan ini dipimpin oleh David Ingham, seorang arkeolog yang telah berpengalaman dalam penggalian situs-situs bersejarah di Inggris. Dalam penggalian tersebut, ditemukan sebuah kuburan yang berisi 48 kerangka, salah satunya adalah kerangka seorang pria dengan paku menembus tulang tumit kanannya. Penemuan ini memberikan bukti fisik yang kuat tentang praktik penyaliban yang dilakukan oleh Romawi di wilayah tersebut. Kerangka yang ditemukan ini diperkirakan berasal dari abad ketiga atau keempat Masehi. Pria yang ditemukan ini diperkirakan berusia antara 25 hingga 35 tahun saat meninggal. Selain paku yang menembus tulang tumitnya, kerangka ini juga menunjukkan tanda-tanda penipisan pada tulang kakinya yang mengindikasikan bahwa ia mungkin telah dirantai untuk waktu yang lama sebelum akhirnya disalibkan. David Ingham mengatakan bahwa kondisi kerangka menunjukkan bahwa pria tersebut meninggal dalam kondisi yang sangat brutal. Kemungkinan besar sebagai seorang budak yang dihukum mati dengan cara disalibkan. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan hukuman yang diterapkan pada masa kekuasaan Romawi di Britania. Penemuan ini juga menemukan bukti lain yang mendukung teori bahwa pria tersebut adalah seorang budak. Di dekat makam, tim arkeolog menemukan semacam bengkel di mana tulang hewan dibelah untuk mengekstraksi sumsum, yang kemudian digunakan untuk membuat sabun. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dikuburkan di sana kemungkinan besar adalah pekerja kasar atau budak yang bekerja di bengkel tersebut. Penemuan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sehari-hari dan kondisi kerja para budak pada masa Romawi di Britania. Penemuan ini juga menambah daftar bukti arkeologi yang menunjukkan keberadaan dan pengaruh Romawi di Britania. Sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, Romawi meninggalkan jejak yang signifikan di berbagai wilayah yang pernah mereka kuasai, termasuk Britania. Penemuan ini membantu memperkaya pemahaman kita tentang sejarah Romawi di Britania dan bagaimana mereka menerapkan hukum dan hukuman di wilayah tersebut. Anting emas Mesir di tanah Viking, misteri penemuan abad ke-11 di Denmark. Penemuan anting-anting emas kuno dari abad ke-11 di Denmark telah menggemparkan dunia arkeologi dan sejarah, membuka jendela baru ke dalam kehidupan dan hubungan internasional masyarakat Viking. Pada tahun 2021, seorang pendeteksi logam bernama Frans Vogel Vestergaard menemukan sebuah artefak unik di sebuah ladang di Boveling, Jutland Barat, Denmark. Penemuan ini awalnya tampak seperti penemuan biasa, namun segera menjadi sensasi setelah para ahli dari Museum Nasional Denmark mengidentifikasi benda tersebut sebagai anting-anting emas yang sangat langka dan berharga. Anting-anting ini memiliki desain yang rumit, terdiri dari pelat emas berbentuk bulan sabit yang disisipkan dalam bingkai yang terbuat dari benang emas dan dihiasi dengan bola-bola emas kecil serta pita emas. Yang membuat anting ini semakin istimewa adalah pelat bulan sabit yang ditutupi dengan enamel, yang dibuat menggunakan teknik khusus di mana kaca dipecahkan dan dihaluskan, kemudian dilelehkan dengan logam sehingga menjadi buram.
Motif enamel menampilkan dua burung bergaya di sekitar pohon atau tanaman yang melambangkan pohon kehidupan. Keindahan dan kerumitan desain anting ini menunjukkan bahwa benda tersebut bukan sekedar perhiasan biasa, melainkan sebuah mahakarya yang mungkin hanya bisa dimiliki oleh kalangan elit. Para ahli dari Museum Nasional Denmark, termasuk Peter Pence, menyatakan bahwa anting-anting ini adalah satu-satunya contoh yang pernah ditemukan di Skandinavia. Dengan hanya 10-12 spesimen serupa yang diketahui di seluruh dunia. Fakta bahwa anting ini ditemukan di Denmark menimbulkan pertanyaan menarik tentang bagaimana benda tersebut bisa sampai ke sana. Jenis perhiasan ini terutama dikenal berasal dari Mesir dan Suriah Islam, serta dari Bizantium dan Rusia. Anting yang ditemukan paling mirip dengan contoh-contoh dari Arab yang berasal dari Mesir. Dalam hal gaya dan keahlian pembuatannya, anting ini memiliki kemiripan dengan salib Dagmar atau Dagmar Korset yang merupakan satu-satunya dua karya seni sejenis yang dimiliki Denmark. Penemuan ini membuka berbagai kemungkinan tentang asal-usul dan perjalanan anting tersebut ke Denmark. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa banyak Viking yang masuk ke dalam dinas perang untuk Kaisar Bizantium, yang memiliki pengawal pribadi yang terdiri dari prajurit dan Skandinavia. Dari saga-saga Islandia, kita tahu bahwa para tentara bayaran ini pulang dari timur dengan membawa sutra dan senjata. Dan disebutkan juga bahwa kaisar terkadang memberikan hadiah-hadiah mewah kepada pengawal pribadinya. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa anting ini diberikan secara pribadi oleh kaisar kepada seorang Viking terpercaya dalam pengawalannya. Kemudian, anting tersebut mungkin hilang dalam keadaan yang tidak diketahui di Denmark. Penemuan Stelhegeso, praktik pemakaman dan status sosial di Athena kuno. Penemuan stela pemakaman Yunani kuno, khususnya Stelhegeso, merupakan salah satu temuan arkeologi yang paling signifikan dari era klasik Yunani. Stel ini ditemukan pada tahun 1870 di area pemakaman Kerameikos, Athena, Yunani. Penemuan ini dilakukan oleh tim arkeolog Yunani yang sedang melakukan penggalian di area tersebut. Stelhegeso yang berasal dari sekitar tahun 400 sebelum Masehi adalah salah satu contoh terbaik dari seni pemakaman Athena pada masa itu. Terbuat dari marmer Pentelikon, stel ini menggambarkan seorang wanita bernama Hegeso yang sedang duduk, ditemani oleh seorang pelayan wanita. Keindahan pahatan dan detail yang halus pada stel ini mencerminkan keahlian tinggi para pemahat Yunani kuno. Stel ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda makam, tetapi juga sebagai karya seni yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan status sosial orang Athena kuno. Temuan ini memberikan informasi berharga tentang praktik pemakaman, kepercayaan tentang kematian, dan kehidupan sosial masyarakat Yunani kuno. Stel-stel ini seringkali menggambarkan adegan-adegan dari kehidupan sehari-hari yang membantu para ahli untuk memahami lebih baik tentang pakaian, gaya rambut, dan kebiasaan sosial pada masa itu. Selain itu, stel juga sering membuat inskripsi yang memberikan informasi tentang identitas orang yang dimakamkan, termasuk nama mereka dan kadang-kadang profesi atau status sosial mereka. Dalam kasus Stelhegeso, inskripsi pada epistyle atau balok horizontal di atas kolom menyebutkan nama Hegeso dan ayahnya, Proxenos, yang menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga terpandang. Akhirnya, penemuan stel pemakaman Yunani kuno termasuk Stelhegeso telah memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman arkeologi modern tentang kehidupan sehari-hari, nilai-nilai, dan aspirasi masyarakat Yunani kuno. Liontin Gading Mamut berusia 41.500 tahun, awal mula seni perhiasan manusia. Penemuan perhiasan tertua di Eurasia berupa liontin gading mamut berusia 41.500 tahun di Gua Stajnia, Polandia telah menggemparkan dunia arkeologi yang mengubah pemahaman kita tentang perkembangan perilaku simbolis manusia purba. Liontin ini ditemukan pada tahun 2010 oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Mikolaj Urbanowski selama penggalian di Gua Stajnia. Namun, baru pada tahun 2021 setelah dilakukan analisis mendalam menggunakan teknik penanggalan radiokarbon canggih, usia pasti liontin ini dapat ditentukan.
Liontin gading mamut ini memiliki bentuk oval dengan panjang 4,5 cm dan lebar 1,5 cm. Yang membuatnya istimewa adalah adanya dekorasi berupa lebih dari 50 titik kecil yang membentuk pola kurva tidak beraturan di permukaannya. Selain itu, terdapat 2 lubang yang kemungkinan digunakan untuk menggantung liontin tersebut. Keberadaan dekorasi ini menunjukkan bahwa manusia purba pada masa itu sudah memiliki kemampuan kognitif dan keterampilan manual yang cukup maju untuk menciptakan ornamen rumit. Para peneliti bahkan terkagum-kagum dengan presisi pengerjaan liontin ini, mengingat ketebalannya hanya sekitar 3,7 mm, namun mampu diukir dengan sangat teliti. Liontin Gua Stachnia menjadi bukti tertua dari perhiasan berdekorasi yang dibuat oleh Homo sapiens di wilayah Eurasia, mendahului temuan serupa di Prancis dan Jerman hingga 2000 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku simbolis dan kemampuan menciptakan seni sudah berkembang lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan ini juga menggarisbawahi pentingnya wilayah Polandia sebagai pusat inovasi artistik bagi gelombang pertama manusia modern yang menyebar ke Eropa sekitar 42.000 tahun yang lalu. Jejak kegagalan Kekaisaran Romawi, saluran air yang belum selesai di Armenia. Penemuan saluran air Romawi yang belum selesai di Artasat, Armenia merupakan salah satu penemuan arkeologis yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saluran air ini ditemukan oleh tim arkeolog Jerman Armenia pada tahun 2018 melalui survei geomagnetik dan kemudian dikonfirmasi melalui serangkaian penggalian parsial pada tahun 2019. Penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal Jerman Arkeologischer Anzeiger oleh Asim Lichtenberger, Mark Zardarian, dan Torben Scheyerber. Saluran air yang belum selesai ini terdiri dari serangkaian pilar pendukung sepanjang sekitar 460 meter. Tetapi saluran air itu sendiri tidak pernah dibangun. Pilar-pilar ini ditemukan hanya 30 cm di bawah permukaan tanah di dataran Ararat, di bawah ladang melon. Para arkeolog menggunakan teknik survei geomagnetik untuk mendeteksi garis bawah tanah yang mengarah langsung ke salah satu bukit tempat kota kuno Artaxata berdiri. Setelah penggalian, struktur ini kembali ditimbun untuk melindunginya dari cuaca dan memungkinkan petani setempat untuk menggunakan tanah mereka kembali. Saluran air ini merupakan yang paling timur dalam Kekaisaran Romawi dan terletak di dekat kota kuno Artaxata yang sekarang berada di dekat Corfirab di perbatasan Armenia dengan Turki. Artaxata adalah ibu kota Armenia pada saat itu dan menjadi pusat geopolitik penting yang sering menjadi objek persaingan antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Saluran air ini diperkirakan dibangun antara tahun 114 dan 117 Masehi selama periode singkat ketika Kaisar Romawi Trajanus mencoba menguasai langsung Armenia dan menjadikannya sebagai provinsi Romawi. Namun proyek ini ditinggalkan setelah hanya 3 tahun karena perlawanan lokal yang memaksa Romawi untuk mundur pada tahun 117 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut adalah bagian dari upaya Romawi untuk memperkuat kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Tetapi gagal karena resistensi dari penduduk setempat. Bukti ini memberikan wawasan tentang kegagalan imperialisme Romawi di Armenia dan bagaimana dinamika politik lokal dapat mempengaruhi proyek-proyek besar kekaisaran. Penemuan tekstil kuno di Çatalhöyük, Turki, produksi tekstil awal di masa Neolitik. Penemuan tekstil kuno di Çatalhöyük, Turki telah membuka babak baru dalam pemahaman kita tentang produksi tekstil awal di masa Neolitik. Situs arkeologi Çatalhöyük yang terletak di Anatolia Tengah, Turki, merupakan salah satu pemukiman terbesar yang paling terpelihara dari era Neolitik, sekitar 7.000 sampai 6.000 sebelum Masehi. Penemuan potongan kain yang terpelihara dengan baik di situs ini telah mengungkap informasi berharga tentang teknologi tekstil awal dan penggunaan sumber daya lokal oleh masyarakat Neolitik. Penemuan tekstil di Çatalhöyük pertama kali dilaporkan pada tahun 1962 oleh Hans Halbeck, seorang paleoetnobotanis. Namun identifikasi awal tentang jenis serat yang digunakan dalam tekstil ini memicu perdebatan panjang di kalangan para ahli. Awalnya, Halbeck mengidentifikasi serat tersebut sebagai serat hewan, kemungkinan wool. Pendapat ini kemudian ditentang oleh Michael L. Ryder,
seorang ahli wol yang menyatakan bahwa beberapa tekstil tersebut terbuat dari rami. Gillian Vogelsang Eastwood, seorang spesialis tekstil, kemudian mengkonfirmasi identifikasi sebagai serat kulit kayu, kemungkinan rami. Tekstil yang ditemukan di Catalhoyuk merupakan contoh kain tenun tertua yang pernah ditemukan di dunia, dengan usia sekitar 8.700 sampai 8.500 tahun. Hal ini memberikan wawasan berharga tentang perkembangan teknologi tekstil di masa awal peradaban manusia. Penemuan ini juga menantang asumsi sebelumnya tentang penggunaan rami atau wol sebagai bahan utama dalam produksi tekstil awal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Neolitik memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sumber daya lokal mereka dan kemampuan untuk memanfaatkannya secara inovatif. Lebih lanjut, penemuan ini juga memberikan pemahaman tentang perdagangan dan interaksi antar wilayah di masa Neolitik. Sebelumnya, banyak ahli yang berasumsi bahwa tekstil berkualitas tinggi seperti yang ditemukan di Catalhoyuk mungkin diimpor dari daerah lain. Namun, bukti penggunaan serat lokal menunjukkan bahwa masyarakat Catalhoyuk memiliki kemandirian dalam produksi tekstil mereka. Ini tidak berarti bahwa tidak ada perdagangan tekstil sama sekali, tetapi menunjukkan bahwa produksi lokal memainkan peran yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya diperkirakan. Penemuan kana Maya kuno yang berusia 1000 tahun di Cenote San Andres, Yucatan, Meksiko. Penemuan kana Maya kuno yang berusia 1000 tahun di Cenote San Andres, Yucatan, Meksiko adalah salah satu temuan arkeologis paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kano ini ditemukan oleh tim arkeolog dari Institut Nasional Antropologi dan Sejarah Meksiko pada tahun 2021. Penemuan ini terjadi di tengah proyek pembangunan kereta wisata yang diusulkan oleh Presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador, yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Lokasi penemuan ini sangat dekat dengan reruntuhan kota Maya terkenal Chichén Itzá yang menambah nilai historis dari temuan ini. Kano tersebut ditemukan dalam kondisi yang hampir utuh, terendam di dalam cenote yang merupakan kolam air tawar alami yang tersebar di semenanjung Yucatan. Dengan panjang sekitar 1,6 meter dan lebar 80 cm, kano ini diperkirakan digunakan oleh masyarakat Maya kuno untuk mengangkut air atau sebagian dari ritual keagamaan. Kondisi kano yang terawat baik memungkinkan para arkeolog untuk melakukan analisis lebih lanjut, termasuk menentukan usia dan jenis kayu yang digunakan. Para ahli dari Universitas Sorbonne Paris turut serta dalam analisis ini, yang menunjukkan kolaborasi internasional dalam penelitian arkeologis. Penemuan ini memberikan pengetahuan baru tentang kehidupan sehari-hari dan praktik keagamaan suku Maya kuno. Kano ini diperkirakan berasal dari periode antara tahun 830 hingga 950 Masehi, mendekati akhir puncak klasik peradaban Maya. Pada masa itu, peradaban Maya mencapai puncak kejayaannya dengan berbagai pencapaian besar dalam bidang matematika, penulisan, dan seni. Penemuan kano ini membantu memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat Maya kuno berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, penemuan ini juga menyoroti pentingnya cenote dalam budaya Maya. Cenote tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga dianggap sebagai portal ke dunia bawah oleh suku Maya kuno. Hal ini tercermin dalam berbagai artefak yang ditemukan di sekitar cenote, termasuk persembahan ritual dan sisa-sisa manusia dan hewan. Penemuan kano ini menambah bukti bahwa cenote memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual dan sehari-hari masyarakat Maya. Istana Hisam yang terletak di luar kota Jericho di tepi barat Palestina merupakan salah satu peninggalan paling menakjubkan dari era kekhalifahan Umayyah. Istana Hisam yang terletak di luar kota Jericho di tepi barat Palestina merupakan salah satu peninggalan paling menakjubkan dari era kekhalifahan Umayyah. Kompleks istana ini yang dibangun pada abad ke-8 Masehi sebagai istana musim dingin untuk para khalifah menyimpan harta karun arkeologi yang luar biasa dalam bentuk lantai mosaik yang megah. Mosaik ini yang baru-baru ini dipugar dan dibuka untuk umum menjadi saksi bisu kejayaan dan kecanggihan seni Islam pada masa itu.
Dengan luas total 835 meter persegi dan terdiri dari 5 juta keping mosaik dan batu, lantai ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Keindahan dan kompleksitas desainnya mencerminkan tinggi tingkat keahlian dan dedikasi pada seniman yang menciptakannya, serta kemakmuran dan kekuasaan dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 660 hingga 750 Masehi. Penemuan kembali Istana Hisam pada abad ke-19 membuka babak baru dalam pemahaman kita tentang sejarah dan budaya Islam awal di wilayah Palestina. Meskipun informasi spesifik tentang penemunya tidak disebutkan dalam sumber yang tersedia, penemuan ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan dalam bidang arkeologi dan sejarah Islam. Istana ini, yang telah berusia lebih dari 1000 tahun, memberikan wawasan yang tak ternilai tentang kehidupan para penguasa Umayyah dan gaya arsitektur serta seni dekoratif yang berkembang pada masa itu. Lantai mosaik yang ditemukan di kompleks istana ini memiliki fokus utama para peneliti dan konservator, mengingat keunikan dan skala besarnya. Selama bertahun-tahun, para ahli telah bekerja keras untuk memahami teknik pembuatan, motif, dan makna simbolis dari mosaik ini, yang tidak hanya mencerminkan keindahan estetika, tetapi juga memberikan petunjuk tentang kehidupan sosial, politik, dan budaya pada masa kekhalifahan Umayyah. Mosaik-mosaik di dalamnya menjadi hal yang sangat istimewa dalam konteks warisan budaya dunia. Kompleks ini menjadi bukti nyata dari periode penting dalam sejarah Islam, menggambarkan transisi dari era-era pra-Islam ke era awal Islam di wilayah Syams. Sepasang ski kuno berusia 1300 tahun, sejarah olahraga musim dingin. Penemuan sepasang ski kuno berusia 1300 tahun di Norwegia telah menggemparkan dunia arkeologi dan memberikan wawasan baru tentang sejarah olahraga musim dingin. Pada tahun 2014, tim arkeolog dari program Secret of the Ice menemukan sebuah ski kayu yang sangat terpelihara di Gletser Digerfarden di Taman Nasional Reinheimen, Norwegia Selatan. Penemuan ini sendiri sudah luar biasa, mengingat ski tersebut masih memiliki pengikatan yang utuh, menjadikannya suatu hal yang sangat jarang ditemukan pada artefak seusianya. Selama 7 tahun berikutnya, para peneliti terus memantau area tersebut dengan harapan dapat menemukan sepasang dari ski pertama. Kesabaran mereka akhirnya terbayar pada September 2021. Ketika ski kedua ditemukan hanya berjarak sekitar 5 meter dari lokasi penemuan ski pertama. Penemuan ini semakin memperkuat bukti bahwa aktivitas ski telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Skandinavia sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum era Viking. Kedua ski yang ditemukan memiliki karakteristik yang menakjubkan dan memberikan informasi berharga tentang teknologi ski kuno. Keduanya berasal dari masa sebelum era Viking dengan lebar yang cukup besar dan memiliki pijakan kaki yang ditinggikan serta pengikatan yang terpelihara dengan baik. Ski yang baru ditemukan memiliki panjang sekitar 1,87 meter dan lebar 17 cm, sedikit lebih besar dari ski pertama. Perbedaan ukuran ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa ski kedua terkubur lebih dalam di dalam es, sehingga lebih terlindungi dari kerusakan. Para arkeolog menegaskan bahwa perbedaan ini wajar, mengingat ski-ski tersebut dibuat dengan tangan, bukan diproduksi massal, dan memiliki sejarah panjang penggunaan dan perbaikan sebelum akhirnya terkubur dalam es 1300 tahun yang lalu. Penemuan sepasang ski kuno ini memiliki signifikansi besar dalam studi arkeologi dan sejarah olahraga. Ini merupakan pasangan ski prasejarah yang paling terpelihara di dunia dengan pengikatan yang masih utuh. Keberadaan pengikatan ini memberikan pengetahuan berharga tentang teknik ski kuno dan evolusi desain ski sepanjang sejarah. Sampel feses manusia di tambang Austria. Bukti diet manusia kuno dan kebiasaan makan masyarakat Eropa pada zaman besi. Penemuan sampel feses manusia kuno di tambang Austria memberikan pengetahuan yang sangat berharga tentang kebiasaan makan masyarakat Eropa pada zaman besi. Penelitian ini dilakukan oleh tim ilmuwan yang dipimpin oleh Frank Meixner dan Jurek Research Institute di Bolzano, Italia. Mereka menganalisis sampel feses manusia yang ditemukan di tambang garam Hallstatt, sebuah situs warisan dunia UNESCO di pegunungan Alpen, Austria.
Penemuan ini dipublikasikan pada tahun 2021 dalam jurnal Current Biology. Sampel feses yang dianalisis berasal dari sekitar 2.700 tahun yang lalu, dan hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu sudah mengkonsumsi keju biru dan bir. Ini adalah bukti molekuler pertama tentang konsumsi keju biru dan bir di Eropa pada zaman besi. Penemuan ini sangat mengejutkan karena menunjukkan bahwa masyarakat kuno sudah memiliki teknik fermentasi yang cukup canggih untuk memproduksi makanan dan minuman tersebut secara sengaja, bukan hanya kebetulan. Tambang garam Hallstatt adalah tempat yang sangat istimewa karena telah digunakan untuk produksi garam selama lebih dari 3.000 tahun. Kondisi tambang yang kaya garam dan suhu konstan sekitar 8 derajat Celcius membantu menjaga sampel feses dalam kondisi yang sangat baik. 4 sampel feses dianalisis oleh para peneliti, 1 dari zaman perunggu, 2 dari zaman besi, dan 1 dari abad ke-18. Dalam salah satu sampel dari zaman besi ditemukan DNA dari 2 jenis jamur, yaitu Penicillium roqueforti dan Saccharomyces cerevisiae, yang diketahui digunakan dalam proses fermentasi makanan. Selain keju biru dan bir, analisis mikroskopis dan metagenomik dari sampel feses juga mengungkapkan bahwa diet masyarakat Hallstatt sebagian besar terdiri dari sereal seperti gandum, barley, dan spelt. Mereka juga mengkonsumsi buah-buahan, kacang-kacangan, dan produk hewani seperti daging sapi dan babi. Diet mereka sangat seimbang dan kaya serat yang sangat sesuai untuk kebutuhan energi para penambang. Penemuan ini memiliki signifikansi yang besar dalam memahami sejarah kuliner manusia. Ini menunjukkan bahwa praktik kuliner prasejarah sudah sangat canggih dan bahwa teknik fermentasi memainkan peran penting dalam sejarah makanan awal manusia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan bukti bahwa masyarakat kuno sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memproduksi makanan fermentasi yang kompleks seperti keju biru dan bir yang masih populer hingga saat ini.